Bismillah. Qala Imam Ibnu Huzaimah rahimahullah. Akhbarani Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam an Ibnu Wahab akhbarani Anas bin Iyad an Al-Harith bin Abdurrahman an ammihi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa siyamu minal akli wasyurbi innama siyamu minal lagwi warrafati fa in sabbaka ahadun aw jahila alaika faltaqul inni sha'imun berbuat kemaksiatan. Tambah lagi lafaz yang setelahnya, innahu la yadkhulul jannah lahmun nabata min sukhtin annaru aula bih. Maknanya, jika seorang bekerja dalam keadaan yang haram, maka anak istrinya diberi makanan dari yang haram. Maka disebutkan di hadis Ka'ab ibni Ujrah ini bahwa tubuh yang tumbuh besar karena makanan dari yang haram, maka api neraka lebih berhak untuk melahapnya kelak. Maka di sini faidah di dalam hadis tambahan ini, pendalilan bagi kita para laki-laki. Di dalam syariat Islam, laki-laki lah yang diperintah untuk bekerja. Seperti Allah berfirman, ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Adapun perempuan boleh, tetapi tetap terjaga aurahnya dan tetap tidak ikhtilat, banyak surutnya. Maka yang paling baik untuk perempuan bekerja rumah tangga, jika ingin bisnis online, maka itu aman. Atau menjual sesuatu warung di rumahnya dan sebagainya, itu aman. Maka laki-laki yang berjuang untuk mendapatkan uang untuk makan dan minum dan seterusnya. Maka di sini menjadi perhatian bagi para bapak, para orang-orang yang bekerja, agar perhatian dengan dari mana uang masuk tersebut. Jika dia berjualan dengan perkara yang haram atau dia bekerja di tempat yang haram, banyak. Kita berikan contoh misalnya bekerja di bank, maka bank jelas haram. Datang alat Al-Quran banyak di surat Al-Baqarah dan hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Abbas, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam akilu riba wa maukilah wa syahidain wa katibain. Nabi melaknat orang yang memakan riba. Maka para pekerja di bank masuk kepadanya para pemakan riba. Dan juga orang yang meminjam ke bank untuk disembelih dari belakang, dimakani uangnya riba. Dan juga 2 orang teller, yang sekarang teller, yang membuat kontrak. Wasyahidain, dan 2 saksi. Kalau di zaman dulu butuh saksi bahwa memang benar dia mempunyai surat tanah ini, ada saksinya. Memang dia benar mempunyai mobil dan rumah yang nanti kalau tidak bisa bayar akan disita. Bukan mobil tetangga, bukan rumah tetangga, tetapi tanahnya dia, rumahnya dia. Butuh saksi di zaman dulu. Walau alam di zaman sekarang, yang jelas pemakan riba, dia bekerja bertahun-tahun, maka uangnya dari haram. Maka terbayang anak istrinya makan dari uang ini. Maka tumbuh anaknya yang tadinya baru nikah, dia bekerja dulu di bank kemudian baru menikah. Maka istrinya diberi makan dari uang haram. Belum punya anak, anaknya mulai dari tumbuh, dari janin, maka makan makanan yang haram sampai dia menikah. Maka terbayang bagaimana terbentuk tubuh dari barang yang haram. Dan Nabi mengatakan, an-naru aula bih. Maka neraka lebih berhak untuk membakar tubuh ini. Maka ini tambahan dari hadis Ka'ab ibnu Ujrah. Kemudian kita masuk kepada hadis yang berikutnya dari Mu'ad. Qala al-Imam Ahmad di dalam musnadnya, haddatsana Abdullah, haddatsani Abi. Abdullah anaknya Imam Ahmad meriwayatkan dari bapaknya Imam Ahmad,
Haddatsana Suraid, haddatsana Hammad ibnu Salamah, an Asim ibni Bahdalah, an Syahr ibnu Hausyab, an Mu'ad, anna Nabiya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, sa'unabbi'uka bi abwabin minal khair, bi abwabin minal khair. As-sawmu junnatun wa sadaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'u an-nar wa qiyamul abdi minal lail summa qara'a tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Mu'adz ini, maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan di sanadnya ada Syahr ibnu Hausyab. Syahr ibnu Hausyab rawi yang dhaif dan tidak pernah mendengar dari Mu'adz. Maka sanadnya terputus dan juga rawinya dhaif Syahr. Adapun Asim ibnu Bahdalah di sini siapa ya Hudzaifah? Asim ibnu Bahdalah dari ahlul qiraah. Qiraah siapa? Hah? Wainal mikrofon. Asim ibnu Bahdalah di dalam qiraah siapa? Taib. Hafaz an Asim, qiraah Hafaz an Asim yang antum sekarang membacanya, inilah Asim ibnu Bahdalah. Dia dari segi rawi hadisnya pas-pasan, namun imam di dalam qiraah. Maka sanad ini dhaif namun telah diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dari jalan yang lain. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, akhbarana Muhammad ibn Ismail ibn Samrah, haddatsana Al-Muharibi an Fitr akhbarani Hubaib ibni Abi Thabit anil Hakam ibni Utaibah an Maimun ibnu Abi Syabib an Mu'adz ibni Jabal. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, as-saumu junnatun. Maka lafaz poinnya jelas, as-saumu junnatun. Maka di hadis ini menjadi mutabaah bagi riwayat Imam Ahmad yang kita riwayatkan tadi yang sanadnya dhaif dari Syahr ibnu Hausyab. Maka datang mutabaah dari Imam An-Nasa'i dan sanad ini pun sama dhaifnya. Yang pertama Habib ibnu Abi Thabit disebutkan di sini anil Hakam, maka dia mudallis meriwayatkan dengan an-anah. Dan yang kedua Maimun ibnu Abi Syabib, hadisnya di sini pas-pasan. Dan di sini dia tidak pernah mendengar dari siapapun dari sahabat, maka sanadnya terputus. Dan mempunyai mutabaah yang lain, jalan yang ketiga. Diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Imam Ahmad dari jalan Syu'bah anil Hakam, sami'tu Urwah ibnu Nazzal yuhadits an Mu'adz. Dan ini pun sanadnya dhaif dikarenakan Urwah ibnu Nazzal tidak pernah mendengar dari sahabat. Dan jalan yang keempat diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan Abdul Razzaq dari jalan Asim an Abi Wa'il an Mu'adz ibni Jabal. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat kecuali Abu Wa'il, meskipun dia sahih riwayatnya, Syakik ibnu Salamah thiqah, namun disebutkan oleh para ulama tidak pernah mendengar dari Mu'adz. Karena dulu Mu'adz di Syam dan Abu Wa'il di Kufah, maka tidak mendengar dari Mu'adz.
Maka hadis ini dhaif, tapi dari 4 jalan tadi bisa naik kepada derajat sahih. Maka hadis Mu'adz hadis yang sahih dan wajah pendalilannya jelas dari lafaz as-saumu junnatun. Lalu siapa Mu'adz ibnu Jabal? Mu'adz ibnu Jabal adalah seorang sahabi yang ma'ruf. Dia al-Ansari al-Khazraji. Dan dari keutamaan Mu'adz ibnu Jabal, seperti Nabi mengutus Mu'adz untuk berdakwah ke Yaman. Hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas, lama ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mu'adzan ilal Yaman. Di saat Nabi mengutus Mu'adz ke Yaman, maka dinasihati agar melaksanakan tauhid first, dakwah tauhid terlebih dahulu. Dan juga dari keutamaan beliau diutus bersama Abu Musa al-Ash'ari. Seperti datang di hadis Abi Musa, di saat Nabi mengutus Abu Musa dan Mu'adz kepada Yaman disebutkan yassira wala tu'assira wa basyira wala tunaffira. Maka dakwah itu agar yassira wala tu'assira, permudahkan bagi kaum muslimin, jangan membuat berat bagi kaum muslimin. Wa basyira wala tunaffira, dan jadikanlah mereka cinta kepada Islam, jangan orang-orang yang tadinya Islam malah kafir murtad. Dan begitu pun dakwah sunnah. Kita memberikan dakwah sunnah, berikanlah kemudahan. Jangan dipersulit orang untuk mempelajari sunnah. Dan kemudian yassiru wala tu'assiru wa basyiru wala tunaffiru. Rangkulah kaum-kaum muslimin yang berada di jalan yang salah untuk bergabung dengan kita, mengajak kepada sunnah. Dan orang-orang yang sudah tinggal bersama kita sunnah, jangan dikeluarkan menjadi ikut roja, ikut jamaah tabligh, jadi ikut orang-orang sururi. Apalagi yang sudah tinggal bersama kita di ma'had. Maka dijaga kebersamaan, kekompakan, dan jika ada sesuatu saling memaafkan dan saling menyadari dari kesalahannya, karena perlu diperhatikan bahwa kehidupan kita terutama di pondok pesantren fitnahnya lebih besar, dan itu sudah menjadi sunnatullah seperti hadis yang sering kita ulang, hadis dari Jabir dan hadis dari Abi Hurairah, dan banyak terutama diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, fa inna iblis asyaiton qad ya'isa an yu'bada fi jaziratul Arab walakin at-tahrish bainakum, bahwa iblis syaitan telah berputus asa untuk kembali disembah di zaman dulu, namun ada plan B, rencana yang kedua yang sukses apa? At-tahrish bainahum. Maka para syaitan itu menjadikan persengketaan di antara kita. Maka oleh sebab itu banyak terjadi di pondok-pondok pesantren, si fulan dengan si fulan yang akrab menuntut ilmu bersama tiba-tiba terpecah karena permasalahan harta. Mungkin di antara mereka ada yang ngutang, yang satu ditagih terus malu, ya sudah pulang kampung tidak pernah balik lagi. Kemana si fulan? Nggak tahu. Oh, ternyata dia hutang dengan temannya. Ditagih terus malu, ya sudah. Atau perkara-perkara fitnah. Seperti fitnah syaitan tadi, tahris bainahum. Akhirnya terjadi salah faham, dan salah fahamnya ini qadarullah tidak dipecahkan, tabayyun dan sebagainya. Akhirnya di antara kedua belah pihak saling suudzon, dan suudzon terus dibakar oleh syaitan, akhirnya saling tidak menyapa, dan saling tidak menyapa terus ditiup-tiup oleh syaitan, akhirnya saling gibah dan namimah, dan akhirnya satu kelompok berbeda. Jadi di masjid sama-sama bertemu, namun jadi 2 kelompok, 3 kelompok, satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak saling sapa. Maka awas, ini adalah
jebakan syaitan, dan ini di mana-mana, terutama di pondok pesantren penyakitnya seperti ini di antara ikhwah. Maka pandai-pandailah kita untuk meminta diri kepada Allah agar Allah menjauhkan sifat-sifat yang buruk dari kita dan dari semua yang ada di sini di antara kita, agar saling memahami sehingga tidak ada kesempatan syaitan untuk melaksanakan tahrish. Maka inilah dari Mu'adz ibnu Jabal keutamaannya. Dan juga Mu'adz ibnu Jabal dari keutamaannya, dia adalah seorang sahabi yang dijadikan rujukan dalam pembacaan Al-Qur'annya, qari'nya para sahabat. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah ibnu Amr ibn al-As, Istaqra'ul Qur'an ala arba'ah. Bacalah Quran itu dari 4 orang sahabi. Pertama dari Abdullah ibnu Mas'ud. Yang kedua dari Salim maula Abi Hudzaifah. Ketiga dari Ubay ibnu Ka'ab.